الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصبحنا وأمسينا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat kita kepada-Nya atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat hidup sehingga hari ini kita dapat merasakan kehidupan dunia, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, dengan sehat kita sempatkan diri kita mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah-rumah Allah yang lain tempat kita kunjungi, mudah-mudahan rumah-rumah Allah yang dijadikan sebagai cahaya, sumber cahaya di bumi ini, Allah sempatkan kita untuk mendatangi, terutama yang merupakan sumber cahaya yang besar, terutama rumah yang terdahulu Allah ciptakan, bangunan yang terdahulu Allah bangun untuk manusia beribadah, yakni melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah dengan kita belajar dan terus mencoba mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di atas permukaan bumi ini, InsyaAllah mudah-mudahan cahaya terkumpul pada diri kita. Sebagaimana kita dihadirkan di pada mahsyar dalam keadaan gelap gulita, cahaya yang mampu menolong kita adalah cahaya yang kita kumpulkan. Kalau di dunia ini kita tidak mengumpulkan cahaya, maka kita tidak punya cahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang mana itu gelap? Yang gelap itu sesungguhnya dunia. Sedangkan yang terang itu adalah akhirat. Yang menjadikan dunia ini bercahaya, setiap hari bercahaya, karena ada cahaya matahari. Allah titipkan. Kalau matahari terbenam, gelap. Itu bukti bahwa dunia itu sesungguhnya gelap. Minal zulumati ilan nur. Diberangkatkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ini juga menjadi asbab Rasulullah Muhammad SAW diutus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
panggilan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah 45, 46. Tadi kita sudah bacakan dalam rakaat yang kedua. Coba kita simak. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi? Apa penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nabi, wahai. Jadi Allah manggil Nabi. Inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutusmu. Coba yang sesungguhnya. Syahidan, untuk menjadi saksi seorang. Syahidan. Jadi seluruh makhluk, seluruh manusia yang menjadi saksi utama Rasul. Jadi ini bukan perkara kecil. Jadi Nabi telah ditetapkan dengan ketetapan Allah, keputusan Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi saksi. Makanya syahadat kita itu di samping syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi. Tidak, bukan bersyahadat kepada Nabi yang lain. Syahadatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah keislaman kita, tidak diterima tauhid kita kalau syahadat kita tidak sempurna. Syahadat kita, persaksian kita di samping kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus diikuti dengan persaksian kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tertolak. Diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf bahwa ketika Allah menciptakan Arasy itu tidak pernah berhenti bergetar. Arasy itu bergetar, tidak tetap pada tempatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala melukiskan atau menuliskan kalimat syahadat, dua syahadat ini barulah dia tetap. Coba bayangkan. Arasy yang agung, Arasy yang meliputi segala alam semesta, yang di dalamnya langit pertama sampai langit ketujuh, yang di dalamnya seluruh bintang-bintang galaksi, yang sangat luas yang disebut dengan Arsyil Azim. Arasy yang agung disandangkan kepada sifat Allah Al-Azim. Seperti Al-Quran disandangkan kepada sifat Allah Al-Quranil Azim. Berarti Al-Quran meliputi segala sesuatu. Hukum apapun berada dalam Al-Quran. Aturan apapun berada di dalam Al-Quran. Maka segala benda-benda yang Allah ciptakan berada di dalam Arasy. Tidak bisa keluar. Bahkan kita tidak bisa keluar. Kita terbungkus di dalamnya. Bumi terbungkus di dalamnya. Langit pertama yang membungkusnya. Langit pertama dibungkus, langit kedua dan seterusnya. Dan seluruhnya dalam bungkusan, dalam liputan Arasy. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertegaskan oleh Allah, Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku mengutusmu. Sungguh suatu kebenaran mutlak. Syahidan, untuk menjadi saksi. Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika Rasulullah membaca ayat ini tidak pernah merasa tenang, menangis
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, dia selalu nangis. Kenapa tidak? Dia seorang manusia yang harus menjadi saksi. Manusia yang harus menjadi saksi untuk manusia yang lain. Wa mubasysyiran wa nadhira, untuk memberikan atau menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi diutus Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam ayat ini, yang pertama adalah untuk menjadi saksi. Wa mubasysyiran wa nadhira. Tugas selanjutnya adalah menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan. Jadi dua. Kabar yang menggembirakan dan kabar yang tidak menggembirakan. Yang intinya ada surga, ada neraka. Ada kenikmatan surga, ada penderitaan dalam neraka. Ada azab dalam kubur, ada kenikmatan dalam kubur. Ada kesusahan dalam kehidupan dunia, ada kenikmatan dalam kehidupan dunia. Di dunia ini ada kita rasakan kenikmatan, ada juga kesusahan. Di akhirat sama. Tetapi kenikmatan dan kesusahan di akhirat tergantung pada dunia. Tergantung kepada dunia. Kalau di dunia ini kita menanam kebaikan, maka yang kita petik kebaikan. Jika di dunia ini kita menanam keburukan, maka keburukan yang kita petik. Jadi ada kabar gembira, ada kabar yang tidak menggembirakan. Semua manusia tidak mau mengalami kabar yang tidak menggembirakan. Semua manusia menginginkan kabar gembira itu. Jika kita menginginkan kabar gembira itu, tentu kita berupaya agar kita meraih kabar gembira itu. Jangan kita mau tetapi tidak berupaya. Jangan kita keinginannya kita banyak tetapi upaya kita sedikit. Kalau keinginan kita banyak, upaya kita harus sedikit, harus banyak. Kalau sedikit upaya kita, usaha kita, biasanya hasilnya sedikit. Maka kesungguhan kita dalam beribadah di dunia ini, kesungguhan kita di jalan Allah itu menentukan. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Kalau kita bermain-main, berlalai-lalai, kita rugi. Jadi kabar gembira dan peringatan itu harus kita hadirkan. Meskipun kabar gembira dan peringatan itu nanti terjadi, tapi hari ini kita tarik. Kita dekatkan kabar itu. Kita jangan jauhkan. Kita berharap agar kabar gembira itu menjadi milik kita. Kabar buruk itu tidak menjadi milik kita. Karena 50-50. Apa baik atau buruk yang kita dapatkan. Tapi kita tidak berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Karena yang punya keputusan untuk memberikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wadayan ilallah biiznihi. Perintah selanjutnya kepada Nabi adalah menyampaikan, mendakwakan. Nah, kalau kita pengikut Nabi, tugas kita harus menyampaikan. Karena Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW telah kembali kepada Allah.
Maka tugas kita adalah yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku sebagai pengikutnya. Jangan mengaku sebagai pengikut tapi tidak mengikut. Kita mengaku sebagai pengikut tetapi tidak mengikut. Tidak bisa. Pengakuan kita tidak diterima. Kita hanya bisa diikuti, kita diakui kalau kita mengikuti. Kita mengaku-ngaku sebagai seorang guru misalnya. Tapi kalau kita tidak berprofesi sebagai guru, mengaku-ngaku sebagai seorang guru, tidak diakui. Bisa-bisa kita dipenjara. Mengaku sebagai seorang polisi misalnya, padahal dia tidak pernah masuk terdaftar sebagai polisi, bisa masuk penjara. Karena mengaku-ngaku. Kalau kita mengaku beriman tetapi tidak diakui, dia masuk neraka. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah tidak mengakui, berarti kita bisa dipenjara. Kita bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kita. Perkataan kita yang menyebabkan kita dihukum pada Allah. Belum perbuatan. Mengaku-ngaku beriman padahal tidak beriman. Tugas Nabi dan para pengikutnya termasuk kita. Wadayan ilallah biiznihi. Dengan izin Allah. Jadi menyampaikan itu adalah izin Allah. Tidak perlu izin manusia. Mendakwakan kebenaran itu tidak perlu izin manusia. Asal kebenaran yang kita sampaikan, insya Allah tidak ada masalah. Yang perlu diizinkan itulah kira-kira yang mencurigakan, yang membawa kepada kesesatan, yang dikira-kira bisa menyesatkan. Itu harus ada izin. Di negeri ini juga sama. Makanya di kepolisian itu ada surat kepada seluruh pengurus masjid agar jika mengadakan tablik akbar, pengajian-pengajian itu harus ada izinnya, penekanannya di situ untuk menghindari aliran-aliran sesat. Jadi jangan kita terlalu berburuk sangka juga terhadap aturan-aturan. Insya Allah kalau kami dari Dewan Masjid, kami bebas, tidak perlu izin. Karena mereka juga udah paham. Ya. Kalau kita tidak mencurigakan, ya, insya Allah jalan mulus. Kalau kita mencurigakan, ya harus kita, karena negeri kita ini dibangun juga untuk sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Jadi tugas kita semua adalah mendakwakan, menyampaikan kebenaran itu. Jangan menyesatkan manusia. Jangan menimbulkan kemudaratan. Jangan menimbulkan kekacauan. Tapi mengajak manusia kepada cahaya. Tugas Nabi kita adalah menyampaikan kebenaran menuju cahaya yang terang benderang. Dengan izin Allah. Biiznihi wa sirajan munira. Ini kuncinya. Ajaklah manusia itu kepada cahaya yang terang benderang. Dari bodoh menjadi pintar. Dari sebelumnya kurang beribadah menjadi rajin beribadah. Jangan sebelumnya udah rajin beribadah karena gara-gara kita ceramah, gara-gara kita menyampaikan sesuatu, orang itu malas beribadah. Tetapi jadikan diri kita asbab hidayah. Jadikan diri kita ini sebab hidayah. Hidayah kepada siapa yang belum dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, untuk lebih menguatkan hidayah. Karena manusia itu ada yang sudah dapat hidayah, ada yang sebagian, ada yang belum sama sekali. Siapa yang belum dapat hidayah itu? Mereka yang belum masuk dalam Islam itu.
Mereka manusia adalah saudara-saudara kita. Manusia yang merupakan makhluk Allah. Ingat, manusia itu makhluk Allah. Walaupun dia muslim, non-muslim, semuanya makhluk Allah. Sama. Maka panggilan untuk menghambakan diri kepada Allah bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Coba buka Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas. Panggilannya kepada manusia. Ya ayyuhan nas ubudu. Wahai sekalian manusia, beribadah. Kan itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa tugas kita ini, orang-orang muslim ini, hanya untuk mengajak saudara muslim. Tugas kita adalah mengajak yang belum dapat hidayah itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengajak kalau kita tidak bisa menjadi contoh? Mereka tidak mau masuk dalam agama Islam ini karena mereka takut. Mereka melihat agama Islam itu kasar. Mereka melihat manusia melihat Islam ini agama yang sadis. Sementara Allah menginginkan kita, bukan kita yang punya keinginan. Banyak orang yang berdakwah dengan nafsu. Memaksakan diri. Banyak orang yang mendakwakan agama golongannya memaksa. Padahal tugas kita adalah menyampaikan dengan al-mau'izah, al-hasanah. Itu tugas kita. Kalau tidak mampu mau'izah al-hasanah, jangan. Kalau hanya mengikuti nafsu karena keinginan, tujuan-tujuan pendek, tujuan-tujuan kekuasaan dan lain sebagainya, tidak usah berdakwah. Dakwah itu disampaikan, ditugaskan kepada Nabi dan para pengikutnya untuk menyampaikan kepada manusia kebenaran yang sesungguhnya, cahaya yang terang benderang. Dari orang yang bingung menjadi tidak bingung. Dari orang yang kurang paham menjadi paham. Kalau ada orang yang sebelumnya paham menjadi tidak paham, itu bisa menyesatkan. Jadi intinya adalah mengajak kita kepada cahaya terang benderang. Mengajak kita kepada Al-Quranul Karim, cahaya, nur. Dan mengajak kita untuk berjalan menuju cahaya yang sesungguhnya, alam akhirat. Tapi kalau kita tidak mengumpulkan cahaya di dunia ini, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara cahaya yang kita andalkan di dunia ini hanya cahaya matahari dan bulan. Suatu ketika cahaya matahari dan bulan akan dicabut. Cahaya matahari dan bulan akan dicabut, dihancurkan oleh Allah. Matahari nanti di akhirat tidak lagi menjadi sumber cahaya, tetapi matahari akan menjadi penyiksa. Bukan lagi cahayanya yang akan menjadi alat untuk manusia, tetapi apinya. Makanya nanti di akhirat di pada mahsyar matahari didekatkan. Bukan untuk mengambil manfaat. Kalau hari ini matahari dijauhkan, agar ada manfaatnya. Bukan panasnya yang kita terima, tetapi lebih banyak cahayanya yang kita terima. Tapi di akhirat nanti ketika didatangkan 1 mil di atas kepala, bukan cahaya lagi yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi bara apinya yang memanggang. Bara api yang memanggang. Ini yang harus kita pahami. Karena cahaya matahari akan
lenyapkan, akan dihimpunkan bersama dengan bulan di kabut. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dipersatukan antara bulan dengan matahari. Bulan tidak bisa lagi bercahaya juga. Bagaimana bulan bercahaya kalau bulannya dekat ke matahari? Bulan itu hanya bercahaya ke bumi maksimal kalau dia jauh dari matahari. Coba lihat, kalau terbenam matahari baru bulannya di sebelah barat, besar enggak cahaya bulan? Kecil. Semakin menjauh dia dari matahari, semakin ke timur, matahari di barat, semakin terang dia. Kalau bulannya dekat ke matahari, tidak ada cahaya yang dipantulkan. Itu pelajaran. Bulan ini hanya bermanfaat ketika dia mampu memantulkan cahaya matahari. Dia hanya bisa memantulkan ke kita kalau posisinya berlawanan dengan matahari. Kalau matahari dengan bulan berada pada satu arah, tidak ada cahaya bulan sampai ke kita. Bulannya mati. Maksudnya cahayanya tidak ada yang terpantulkan. Karena belahan bulan yang mendapatkan cahaya adalah bagian yang menghadap ke matahari. Sedangkan belakangnya bulan tidak mendapatkan cahaya. Sehingga yang kita lihat adalah gelap. Bukan bulannya hilang. Hanya cahayanya tidak sampai ke kita. Bulan ada. Bulan mati itu bulannya ada. Ada di sana. Hanya cahaya tidak sampai. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada kita. Al-Quran ada di rumah kita. Tapi boleh jadi Al-Quran itu tidak menjadi cahaya bagi kita. Ada orang yang Al-Quran itu menjadi cahaya bagi. Ada Al-Quran itu tidak menjadi cahaya bagi. Disimpan Al-Qurannya, ditumpuk Al-Qurannya, dibaca tidak, dipahami tidak, dikerjakan tidak. Berarti cahayanya tidak sampai ke kita. Bisa sampai Al-Quran itu kalau disampaikan. Disampaikan. Bukan disiarkan. Bukan diceramakan. Disampaikan. Kalau saya ceramah, bisa saja tidak sampai. Tidak sampai kepada seseorang. Cuma lewat. Yang dikatakan sampai adalah apa yang saya keluarkan di sini sampai ke kita. Itu bisa dikatakan sampai. Hujan yang turun kan tidak semuanya sampai. Ada hujan yang turun baru di pertengahan awan dia sudah menguap lagi. Hujan yang turun ke bumi juga ada. Ada yang sampai ke tanah, ada yang tidak sampai ke tanah. Ada yang hanya sampai ke daun. Daun mengambilnya menjadi sumber hidupnya. Ya. Ada yang sampai ke tanah. Sampai ke tanah ada yang mengalir. Sampai ke tanah ada yang turun ke bawah. Ada yang tersimpan di bawah, ada yang mengalir lagi. Terus menerus. Jadi Allah berikan Al-Quran kepada kita, Allah berikan cahaya kepada kita, sama aja dengan Allah berikan. Bagaimana Allah berikan perumpamaan, Allah menurunkan hujan, dengan hujan itu menjadikan bumi hidup. Nah, buminya yang sebelumnya kering menjadi basah. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Dari tanaman-tanaman yang tumbuh itu ada yang berbuah, ada yang tidak. Sebagian tanaman-tanaman itu, pohon-pohonnya ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ada yang daunnya bermanfaat, ada yang buahnya bermanfaat. Buahnya kita makan, daunnya dimakan oleh binatang. Ada yang busuk juga. Kayu-kayu yang sudah lapuk. Ya, semua bermanfaat. Daun-daun yang telah kering membusuk. Kita tidak memakannya, tetapi bakteri-bakteri dalam tanah yang memakannya. Mengurai kembali. Ini pelajaran Allah berikan kepada kita. Begitu banyak manfaat.
Nah, kita bagaimana manfaat? Tanaman saja banyak manfaat. Kalau kita apa manfaatnya? Tanaman banyak manfaatnya. Pohon, kayunya bisa dijadikan rumah. Daunnya bermanfaat. Daunnya ada yang bisa kita makan, buahnya kita makan. Daun yang kering, yang sudah rusak, yang sudah busuk turun ke bawah, menjadi zat-zat hara yang bagus, dimakan oleh bakteri-bakteri, diuraikan kembali menjadi zat-zat, kembali menjadi pupuk, kembali menjadi tanahnya menjadi subur kembali, menjadikan tanah menjadi subur kembali. Itulah yang terjadi. Nah, kita manusia ini apa manfaatnya? Apakah diri kita ini bermanfaat hanya untuk diri? Diri kita ini apa manfaatnya untuk diri saja? Kalau untuk diri kita saja, berarti kalah dengan binatang, kalah dengan tumbuhan. Maka mari kita memanfaatkan diri kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sampaikan, ajak manusia kepada cahaya itu, ajak manusia untuk beribadah, ajak manusia untuk beramal soleh. Jangan mengajak manusia kepada tempat bermaksiat, jangan mengajak manusia untuk lalai, tapi mengajak manusia kepada cahaya yang terang benderang. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi 3 panggilan. Panggilan yang pertama kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada siapa? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Orang-orang dahulu menyembah sesuatu yang dia ciptakan. Tak jalan otak. Yang dia sembah adalah yang dia ciptakan. Patung dia buat, itu yang disembah. Tak jalan otak. Manusia disuruh untuk mempergunakan akal. Kok barang yang diciptakan itu yang disembah, barang yang dibuat itu yang dimuliakan. Yang harus kita muliakan adalah yang menciptakan kita. Ibu saja yang melahirkan kita harus kita muliakan, padahal cuma melahirkan kita. Kalau kita tidak memuliakan ibu kita, orang tua kita, bisa terjanggalkan. Ridho orang tua kita menentukan. Ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Coba bayangkan saja. Padahal ibu itu adalah hanya manusia yang melahirkan kita. Bukan dia menciptakan. Kita cuma lewat. Allah hanya titipkan ke dalam rahimnya. Saya punya harta. Saya yang punya. Saya titipkan 1 tahun kepada seseorang. Pertanyaannya, siapa yang berhak memiliki? Saya, bukan dia. Gitu. Bapak yang punya barang, Bapak titipkan kepada seseorang. Siapa yang punya hak? Yang punya barang. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian menitipkan kepada rahim ibu, kepada orang tua kita. Yang punya hak Allah. Walaupun ibunya tidak mau anaknya meninggal cepat, kalau Allah menginginkan meninggal, matinya. Karena Allah yang punya, bukan ibu. Tetapi walaupun ibu yang melahirkan kita, Allah perintahkan kita memuliakan. Nah, kalau Allah memerintahkan kita memuliakan kedua orang tua kita yang melahirkan kita, lalu bagaimana kita kalau tidak sampai memuliakan yang menciptakan?
maka Allah Subhanahu wa taala harus kita muliakan. Tanpa kita muliakan pun Allah tetap mulia. Kan gitu. Tanpa beribadah kepadanya, Allah tetap dalam keadaannya, tidak berkurang. Kita mau beriman, kita mau kufur, tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Tidak ada pengaruhnya. Sama, kita punya duit banyak. Kita menjamkan modal kepada seseorang. Ternyata modal yang kita pinjamkan dipergunakan tidak sesuai dengan keinginan. Yang minjam yang rugi atau yang meminjamkan? Yang pinjam. Yang jelas kamu harus kembalikan kepada saya. Mau dipakai untuk berdagang, silakan. Mau dipakai membangun rumah, silakan. Mau dipakai untuk membeli mobil, silakan. Mau dipakai bermaksiat, silakan. Yang jelas tiap bulan kamu harus setor ke saya, kan gitu. Nah, yang rugi, yang minjam, bukan yang meminjamkan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya terhadap Allah. Apa kita mau beriman atau tidak beriman, tidak ada pengaruhnya. Keimanan kita, keingkaran kita juga untuk diri kita. Karena Allah tidak ingin kita menjadi orang yang celaka. Allah tidak ingin sebenarnya makhluknya itu celaka. Sama dengan kita. Orang tua tidak mau anak kita itu ada yang nakal. Tidak mau. Kita udah nasihati terus menerus, tapi ada di antara mereka tetap yang nakal, dan gitu. Ada yang patuh, ada yang tidak. Apakah berpengaruh terhadap orang tuanya? Tidak. Apakah Nabi Nuh alaihissalam turun derajatnya disebabkan karena anaknya tidak mau ikut padanya? Tidak. Tidak ada pengaruhnya. Yang penting sudah disampaikan, sudah diajar. Terkecuali kalau di dunia ini kita tidak pernah mengarahkan, mendidik anak kita. Lain persoalannya. Mesti kita bertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Sama dengan ayat tadi, Nabi ketika membaca ayat ini menangis, takut. Tetapi ada penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak ada urusan lagi dengan umatmu karena kamu telah menyampaikan. Terkecuali kamu tidak menyampaikan. Bukan lagi menjadi urusanmu. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah. Itu ayatnya. Jangan takut kalau umatmu berpecah belah, jangan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah. Itu bukan urusanmu lagi. Itu urusanku lagi, kata Allah. Jadi kalau umatmu ini setelah kamu tinggalkan mereka berpecah belah, mereka menjadi sesat, mereka meninggalkan kamu, bukan lagi urusanmu. Kamu tidak lagi bertanggung jawab terhadapnya. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab kepada Allah. Sama dengan kita. Kalau kita sudah menyampaikan, ya sudah. Tugas kita kan menyampaikan. Kenapa kita mau ngotot? Orang mau terima atau tidak, terserah. Yang penting tugas kita cuma menyampaikan. Jangan memaksa. Kita dihadirkan bukan untuk menjadi qadi, tetapi menjadi da'i. Bukan untuk menjadi qadi yang memutuskan,
menentukan, bukan. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang menginginkan seluruh keluarganya masuk dalam Islam. Yang menantang Nabi kan keluarganya, bukan orang lain. Quraisy itu adalah kaum. Bani Quraisy itu adalah kaum Muhammad. Saudara-saudaranya, pamannya, sepupunya, kaum Quraisy. Al-Harith, Al-Abbas, Hamzah, saudara-saudara bapaknya itu, Abu Lahab, sepupu-sepupunya banyak. Yang menantang dia kan keluarganya. Susah hati rasanya ini.